Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Rosat, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saat ini saya mengajar di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Islam Lamongan. Pada saat ini saya selaku dosen yang mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022 gelombang kedua. Di sini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini saya memaparkan bidang yang pertama ada pengajaran, yang kedua ada penelitian, dan yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah cuplikan kegiatannya. Nah, untuk rencana pembelajaran semester atau RPS, ini di RPS sendiri ada program studi manajemen, mata kuliahnya pengantar manajemen, lalu ada kode mata kuliahnya EKF 6203, ada SKS-nya 3 SKS semester 2, lalu dosen pengampunya saya Sabila Rosat. Lalu untuk capaian pembelajaran, jadi setelah mengikuti mata kuliah pengantar manajemen, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang teori-teori pemahaman manajemen, pendekatan, aliran manajemen, dan fungsi-fungsi manajemen, serta mengevaluasi untuk dapat dipraktekkan sebagai bentuk pengambilan keputusan. Nah, di sini ada tabel, ada pertemuan, ada kemampuan akhir yang direncanakan, ada indikator, materi pokok, bentuk pembelajaran, metode dan pengalaman belajar, ada penilaian, jenis, kriteria, bobot, dan referensi. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan tentang kemampuan akhir. Jadi kemampuan akhir dari pertemuan pertama sampai kedua, setelah menyelesaikan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar tentang manajemen. Lalu di pertemuan ketiga sampai dengan keempat, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis tingkat manajemen secara hierarki dengan manajemen sebuah seni dan sains. Lalu di pertemuan kelima, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara umum perkembangan dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya. Lalu di pertemuan ke-6 sampai 7, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan secara lebih baik, akan membantu manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi bisnis, lingkungan di seputar organisasi bisnis perusahaan. Lalu di pertemuan selanjutnya ada ujian tengah semester. Di pertemuan ke-8, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Di pertemuan ke-9, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memahami strategi sebagai usaha untuk menempatkan sebuah organisasi dalam lingkungannya. Di pertemuan 10 sampai dengan 11, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mengetahui dan mengimplementasikan strategi dengan perencanaan strategi. Lalu di pertemuan ke-12, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mengetahui tujuan dari pengambilan keputusan yang terkait dengan desain organisasi. Di pertemuan 13 sampai dengan 14, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mengetahui manfaat dan mendemonstrasikan pendelegasian wewenang sebagai bentuk pengambilan keputusan.
Lalu setelah itu ujian akhir semester atau UAS. Untuk referensinya sendiri, saya ada 4 referensi. Yang pertama dari James, yang kedua dari Charles, yang ketiga dari Ernie Tisnawati, yang keempat dari Andri F dan Endang. Nah, ini RPS pengantar manajemen. Untuk pendahuluannya, siapa yang membutuhkan manajemen? Nah, jadi di situ ada 3. Yang pertama ada perusahaan bisnis, yang kedua ada semua tipe organisasi, dan yang ketiga ada semua tipe kegiatan. Nah, yang pertama kita bahas yang pertama, perusahaan atau bisnis. Pastikan perusahaan itu membutuhkan manajemen, betul nggak? Ada nggak perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen? Apakah perusahaan itu kalau tidak membutuhkan manajemen, perusahaan itu akan maju atau mencapai tujuannya? Nah, tidak, itu ya. Jadi itu yang kedua, semua tipe organisasi juga membutuhkan manajemen. Lalu ada semua tipe kegiatan. Ya, contohnya kalian kesini perlu manajemen nggak? Perlu kan? Kalian kesini dari rumah, kalian tata manajemennya. Oh, nanti saya akan ke Islam pakai apa? Pakai motor. Nanti kalau saya mau ke Islam, tujuan saya ke Islam mau pakai naik bis. Habis itu dari veteran kita naik becak ke tujuan ke Islam. Jadi semua kegiatan pasti perlu manajemen. Ya. Contohnya lagi ada perkawinan atau acara perkawinan, perlu manajemen nggak? Apa nggak perlu? Kalau nggak perlu berarti berantakan perkawinannya. Nggak ada sound system, nggak ada pembawa acara, nggak ada apapun. Jadi semua kegiatan perlu manajemen ya. Terus mengapa manajemen dibutuhkan? Jadi untuk mencapai tujuan organisasi itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Lalu yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nih ya. Lalu ini apa itu organisasi? Coba organisasi itu apa? Kelompok orang yang terdiri dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau satu orang apa bisa disebut organisasi? Tidak. Bisa nggak? Satu orang bisa disebut organisasi? rata-rata ilegal. Nggak bisa ya. Kalau organisasi itu yaitu sekelompok orang 2 atau lebih yang bekerja sama dengan terorganisasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Ya, harus minimal 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang aja itu tidak termasuk organisasi. Oke ya. Nah, manfaatnya apa? Yaitu untuk lebih efektif dan efisien. Oke, contohnya kalian kalau mau mengerjakan tugas, 1 orang efisien apa efektif? Bisa efektif atau efisien? Kalau 1 orang. Nah, bisa Pak, tapi lama Pak, mikirnya Pak. Nah, tapi kalau kalian 2 orang atau kelompok bareng, belajar kelompok, nah bisa cepat apa? Tambah lambat? Tambah lambat Pak, iya. Nah, biasanya itu bisa lebih cepat karena pemikiran kan banyak. Dari beberapa orang dihubungkan, jadilah tugas itu bisa terselesaikan. Nah, itulah organisasi. Nah, ini apa itu manajemen? Jadi Mary Parker Collett menyatakan the art of getting things done
planning, pengorganisasian, organisasi, pengarahan, aktuatif, dan pengawasan, controlling. Nah, tahu nggak ini? Berarti ini kalau disingkat ini POAC, OA. Nah, ini fondasi atau dasar dari manajemen. Masih ingat? Atau sudah tahu? Atau bagaimana? Nah, contohnya apa? Planning apa? Oke, kalian mau membuka perusahaan. Nah, planning kalian apa? Kalian mau membuka suatu perusahaan. Aku ingin membuka suatu perusahaan. Itu planning kan? Rencana kalian. Ya. Lalu ada organisasi atau pengorganisasian. Nah, organisasi itu dibagi. Oh, perusahaanku nanti ada bagian pemasaran, ada bagian keuangan, ada bagian apalagi produksi, ya, ada bagian keamanan. Nah, itu yang namanya pengorganisasian. Jadi dibagi-bagi. Nah, lalu diaktuatif atau dipengarah atau dijalankan. Setelah di planning, habis itu diorganisasi, habis itu dijalankan, yang terakhir yaitu dikontrol. Nah, makanya kan tiap kali perusahaan kalau mungkin teman-teman kemarin pas waktu PKL atau waktu apa pasti kan ada kayak briefing. Nah, briefing itu termasuk kontrol juga, dikontrol juga. Jadi tiap minggu ada briefing pagi ataupun pas ada rapat itu dikontrol. Kita tanyain produksimu kemarin gimana? Mencapai target apa enggak? Nah, kalau enggak kenapa? Oh, karena gini-gini. Nah, itu namanya dikontrol. Nanti dievaluasi lagi, habis itu dijalankan lagi. Nah, ini yang namanya POAC ini fungsi utama ya dari manajemen. Namanya apa? Ini jangan lupa ya. Jadi ada planning, pengorganisasian, organisasi, aktuatif sama controlling. Nah, ini dasar dari manajemen. Oke. Nah, ini kaitan manajemen organisasi, ada proses manajemen, tapi itu di perencanaan. Jadi tadi ada pokok dia dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Di sini ada input sumber daya SDM-nya, tujuan efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, siapa manajer ini? Siapa manajer? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau proses manajemen. Itu yang disebut manajer. Ya, manajemen meningkatkan tujuan tercapainya dengan efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien itu, kalau efektif itu mengerjakan sesuatu yang benar. Kalau efisien mengerjakan sesuatu dengan benar. Nah, ini proses manajemen tadi. Jadi ada planning, pengorganisasian, pengendalian dan dua ya, kita akan membahas tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Oke. Nah, pemasaran dan nilai pelanggan. Inti pemasaran yaitu memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya. Jadi, kalau kalian nanti jadi seorang pemasaran, jangan hanya cuma kalian pikirkan itu intinya produk kalian laku tanpa kalian memikirkan tentang memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, itu yang salah. Jadi kalau kalian berpikiran kalau pemasaran itu seorang pemasaran atau marketing itu intinya produk yang kalian bawa itu laku. Karena apa? Karena kalau tidak laku, saya tidak akan mencapai sebuah target yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, itu salah pemikiran kayak gitu. Yang benar itu memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Biar apa? Biar konsumen itu beli lagi ke perusahaan kita atau ke produk kita yang lain. Nah, itu yang benar. Jadi, jangan hanya berpikiran cuma sekedar piye carane produk ini laku, dibeli orang, dan saya bisa mencapai target saya di bulan ini. Nah, itu jangan sampai berpikiran kayak gitu. Ya, jadi inti pemasaran yaitu memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah,
Lanjut, sasaran bisnis, penghantaran nilai pelanggan yang menghasilkan laba. Kalian tahu kan, nggak mungkin kan perusahaan itu cuma sekedar bisnis dan tidak memikirkan labanya. Atau pokoknya saya mendirikan perusahaan, gitu aja. Nggak mungkin. Jadi pasti inti pendirian dari sebuah bisnis yaitu gimana caranya kita menghasilkan laba. Nah, inti bisnis. Lalu di sini di ekonomi yang kompetitif, kemenangan dapat diraih dengan penghantaran nilai yang bagus. Nah, di sini ada nilai sama dengan manfaat per biaya. Ini rumusnya. Terus untuk next, jadi mungkin saya agak cepat ya neranginnya. Soalnya saya mau ke Surabaya. Ya. Nah, next, jadi nilai pelanggan. Nah, di sini nilai pelanggan atau bisa disebut dengan customer value, yaitu merujuk pada perbandingan antara manfaat yang didapat dari sebuah produk dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, ini merupakan bentuk penilaian konsumen tentang kapasitas sebuah produk dalam memuaskan kebutuhan mereka. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, yang dimaksud pengorbanan ini apa? Siapa yang bisa jawab? Yang dimaksud pengorbanan ini apa? Nah, pengorbanan ini apa? Yang dimaksud dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat. Nah, saya garis bawahi pengorbanan ini apa? Menurut kalian apa pengorbanan ini? Kata-kata pengorbanan ini apa? Ayo, siapa? Yang dimaksud dengan pengorbanan ini apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini kok diem semua ini? Ayo, gimana? Siapa yang bisa jawab ini? Pengorbanan ini apa? Ya ada. Ya, jadi untuk ini sebuah produk yang pengorbanan. Jadi pengorbanan ini kita konsumen kalau mau beli produk itu pakai apa? Uang. Nah, uang. Jadi pengorbanan ini yaitu uang. Jadi dia berkorban beli pakai uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat. Manfaat yaitu yang manfaat produknya. Jadi produk tersebut. Nah, ini ya. Jadi dengan kata lain, ini merupakan bentuk penilaian konsumen tentang kapasitas sebuah produk dalam memuaskan kebutuhan mereka. Jadi konsumen semisal gini loh, ada produk mahal, kamu mempunyai produk mahal, tas apa? Nah, konsumen kan beli, jadi dia dapat manfaat tasnya itu ternyata tasnya itu kuat, tahan lama, ada garansinya dan lain-lain. Jadi makanya kan di sini disebutkan kan, dengan kata lain ini merupakan bentuk penilaian konsumen tentang kapasitas sebuah produk dalam memuaskan kebutuhan mereka. Jadi mereka sudah mengeluarkan uang banyak, terus mereka dapat tas yang sangat bagus atau tas yang mungkin mereka pikir oh ini manfaat banget terhadap mereka. Nah ini dia merupakan manfaat itu dinilai dengan pengorbanannya yaitu berupa uang tadi yang mahal. Itu jadi dia nggak kecewa. Kecewanya semisal kayak aku beli mahal-mahal tas ternyata tasnya kok nggak seperti ekspektasi yang saya harapkan. Nah ini dia akan kecewa. Makanya di sini ada nilai pelanggan atau customer value. Untuk lanjut, jadi nilai pelanggan, jadi pemasaran saat ini diletakkan pada awal perencanaan. Jadi pemasaran ini awal dari perencanaan. Nah, di sini ada proses penghantaran nilai. Memilih nilai, yaitu melakukan STP atau bisa disebut dengan strategi pemasaran. Nah, di sini yang kedua ada menyediakan nilai. Penentuan fitur produk. Produk apa yang dijual, produk kayak gimana.
seperti apa, bentuknya gimana, harganya berapa, dan lain-lain. Lalu di sini yang ketiga ada mengomunikasikan nilai. Ya, yaitu mendayagunakan sumber yang ada untuk mengumumkan dan mempromosikan produknya. Jadi komunikasinya kan ini. Lalu penghantaran nilai dimulai sebelum produk ada, berlanjut pada saat produk ada, dan pada saat produk itu dikembangkan atau diinovasikan. Jadi nilai ini sudah ada sebelum produk ini ada. Jadi kalian sebelum buat produk, nilai pelanggan ini sudah ada. Berlanjut dengan pada saat produk ini sudah dibuat atau sudah ada. Lalu di produk ini pas waktu dikembangkan atau berinovasi untuk produk ini. Nah, ini untuk nilai pelanggan. Lalu di sini ada rantai nilai. Jadi untuk rantai nilai, jadi yang pertama yaitu kegiatan utama. Di sini kita lihat kegiatan utama mencakup ada logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, lalu pelayanan, habis itu ke margin. Nah, di sini habis ada kegiatan utama, di sini juga ada kegiatan pendukung. Ada 4 kegiatan pendukung di rantai nilai. Yang pertama, infrastruktur perusahaan. Yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, ada pengembangan teknologi. Dan yang keempat, ada perolehan. Jadi ini tujuannya yaitu ke margin perusahaan tersebut. Next, ya kalau ada pertanyaan langsung saja, langsung di stop saya, nggak apa-apa. Kalau memang ada yang belum jelas. Nah, di sini kompetensi inti. Nah, untuk dapat bersaing di masa kini, perlu memiliki dan menjaga sumber daya dan kompetensi yang membentuk esensi bisnis. Ini ya, esensi bisnis. Tahu nggak esensi bisnis itu apa? Ada yang tahu? Esensi bisnis, ada yang tahu? Ya, jadi esensi bisnis itu kegiatan dalam rangka membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, bantuan kita, semisal contoh apa? Bantuan terhadap kayak produk, dalam arti orang itu tidak bisa memproduksi produk sendiri atau orang itu butuh produk apa. Nah, ini makanya kita sebut dengan esensi bisnis. Jadi kegiatan dalam rangka membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita sebagai perusahaan mengeluarkan produk apa? Produk untuk kebutuhan konsumen. Nah, ini. Lalu ada karakteristik kompetensi inti. Jadi yang pertama sumber keunggulan kompetitif. Lalu ada yang kedua dapat diterapkan pada berbagai pasar. Yang ketiga sulit ditiru oleh pesaing. Ya, kita bahas tentang yang ketiga ini sulit ditiru oleh pesaing. Jadi kalau kalian buat produk itu kalau bisa itu sulit ditiru oleh pesaing. Tapi sekarang kayaknya setiap orang punya produk baru pasti pesaing langsung menjiplak, bener nggak? Ada bisa yang ngasih contoh produk yang ditiru oleh pesaing? Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Contoh dari produk yang ditiru oleh pesaing itu apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Atau gini, jadi sulit ditiru pesaing. Jadi semisal produk itu, jadi perusahaan membuat produk, habis itu ternyata pesaing itu melihat, oh ternyata produk ini kok laku, makanya ditiru. Nah saya tanya, contoh dari produk yang ditiru pesaing itu apa? Ada yang bisa ngasih tahu? Atau bisa ngasih contoh untuk produk yang ditiru oleh pesaing ini?
Ayo, siapa? Kayak produk Converse, Pak, sepatu Converse. Nah, sepatu ya, kita bisa bicara sepatu ya, sepatu Converse, entah itu sepatu Nike, Adidas ataupun apa. Nah, kan banyak apa KW-nya, ya, tahu kan? Iya, Pak. Nah, contoh kita beli Adidas, guys. Adidas berapa? Dan mati kita beli berapa? 1 juta. Dan mati harganya berapa? 1 juta. Ternyata ada KW-nya. KW-nya. Jadi pesangi itu nilai, oh Adidas kok ternyata dia mengeluarkan produk sepatu gini, sepatu cat atau sepatu apa, ternyata kok laris. Nah, kita jiplak dengan biaya yang lebih murah daripada Adidas itu, Adidas sendiri. Nah, apalagi kita lihat segmentasi ke bawah atau menengah. Biasanya kan gitu, wis podo-podo ae beli podo-podo Adidas meskipun KW gak apa-apa lebih murah. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau bisa jadi produk itu sulit ditiru pesaing, tapi kalau zaman sekarang itu susah. Kebanyakan pesaing itu bisa niru atau bisa membuat jiplakan atau KW-KW. Itu ya. Next. Nah, di sini orientasi pemasaran holistik. Jadi di sini yang pertama yaitu eksplorasi nilai atau pencarian peluang baru. Lalu ada yang kedua, penciptaan nilai. Bisa disebut dengan penciptaan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien. Lalu ada yang ketiga, penghantaran nilai, yaitu penggunaan kapabilitas dan infrastruktur. Jadi kalian bisa lihat di sini, jadi di sini ada eksplorasi nilai, di sini mencakup ruang kognitif, ada ruang kompetensi, ada ruang sumber daya, lalu di sini ada penciptaan nilai, lalu ada manfaat pelanggan, wilayah bisnis, ada mitra bisnis, terus ada penghantar nilai. Yang ketiga tadi penghantar nilai. Penggunaan kapabilitas dan infrastruktur. Di sini ada manajemen hubungan pelanggan, lalu ada manajemen sumber daya internal, lalu ada manajemen mitra bisnis. Nah, di sini ini saling berkaitan semua. Makanya kan ada tanda padanya ini. Nah, ini saling berkaitan semua. Di sini ada fokus pelanggan, ada kompetensi inti, jaringan kolaboratif. Jadi saling membutuhkan semua ini. Lalu di sini ada rencana pemasaran. Apa sih rencana pemasaran itu? Nah, pemasaran yang berhasil memiliki beberapa kapabilitas. Nah, yang pertama, memahami nilai pelanggan. Nah, pemasaran itu harus memahami nilai pelanggan. Pelanggan itu maunya gimana? Pelanggan itu seperti apa? Bagaimana? Nah, ini. Lalu yang kedua ada menciptakan nilai pelanggan. Jadi ciptakan. Setelah Samen memahami, Samen menciptakan nilai pelanggan. Habis itu ada yang ketiga, menghantarkan nilai pelanggan. Lalu yang terakhir, yang keempat, menangkap nilai pelanggan. Nah, ini urutannya ya. Untuk berhasil memiliki beberapa kapabilitas. Jadi ada 4 ini. Memahami, menciptakan, menghantarkan, dan menangkap. Nah, lanjut di sini ada rencana pemasaran merupakan instrumen sentral untuk mengarahkan serta mengkoordinasikan usaha pemasaran. Nah, rencana pemasaran sendiri beroperasi pada 2 tingkat. Jadi rencana pemasaran ada 2 tingkatan. Yang pertama, rencana pemasaran strategis. Jadi menjelaskan pasar, sasaran, serta proposisi. Ya, jadi proposisi itu ungkapan nilai yang akan ditawarkan perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar yang terbaik. Terus yang kedua ada rencana pemasaran taktis. Di sini menjelaskan taktik pemasaran, termasuk fitur produk. Fiturnya produk seperti apa? Promosi, promosinya seperti apa? Penyediaan barang. Nah, di sini penyediaan barang. Jadi kebanyakan gini, kalian pernah jadi menjual produk dan produk itu belum ada. Dalam arti gini, produk itu cuma ada fotonya. Terus nanti kalau ada konsumen pesan ke kalian, kalian bilang PO 3 hari. Pernah gitu nggak? Pernah, Pak.
Pernah gitu kan? Jadi kalian jual produk, tapi produknya itu kalian belum ada. Bener ada tapi cuma foto atau gambarnya. Kalian jual, terus ada konsumen yang pesen, ternyata kalian nunggu konsumen pesen dulu. Habis itu kalian bilang, untuk barangnya minimal PO 3 hari atau datang 3 hari. Nah, ini jadi kalau bisa jangan seperti itu. Jadi kalau kalian sudah punya rencana pemasaran, nah jadi gini, jadi sudah ada produknya, promosinya gimana, nah ada barangnya, jadi stoknya ini ada. Jadi kalau ada konsumen beli, kalian bisa kirim atau kalian langsung bisa COD atau jual langsung. Jadi nggak usah nunggu pakai 3 hari atau 2 hari atau berapa hari itu. Kadang-kadang pelanggan itu mikir, oh berarti orang ini barangnya stoknya tidak ada. Nah, pernah gitu nggak? Kalian pernah beli terus disuruh nunggu 3 hari, pernah kan? PO 3 hari gitu Pernah, pernah. Pak. Itu menjengkelkan atau gimana? Kalau semisal sampean memerlukan urgent produk yang sampean beli itu, terus kalian pernah berpikiran dalam hati, 3 hari, suwene, tak nyari toko lain aja, pernah gitu nggak? Atau nyari ke reseller lain atau penjual lain? Nah, pernah kan? Nah, kalau bisa, kalau kalian jualan produk, itu ada stoknya. Jadi biar tidak mengecewakan konsumen. Ya, jadi di sini gitu ya. Jadi termasuk fitur produk, promosi, penyediaan barang, penetapan harga, saluran penjualan, serta layanannya. Nah, ini rencana pemasaran taktis. Nah, di sini perencanaan strategi implementasi dan kendali. Jadi yang pertama di sini ada tingkat korporat badan usaha, yaitu panduan seluruh perusahaan, penentuan dan alokasi sumber daya, divisi serta penilai peluang pertumbuhan. Habis itu ada tingkat yang kedua, ada tingkat divisi. Jadi divisi yang dibentuk. Jadi alokasi dana tiap bisnis unit per divisi. Lalu di sini yang ketiga ada tingkat unit bisnis, tingkat unit bisnis. Jadi rencana pemasaran strategisnya. Yang keempat, tingkat produk, rencana pemasaran taktis tadi. Ya, jadi di sini perencanaan, ada pengimplementasian dan pengendalian. Jadi di sini ada 4 tadi, perencanaan korporat, ke perencanaan divisi, lalu ke perencanaan bisnis, lalu ke perencanaan produk. Habis itu di organisasi, habis itu dijalankan, mengimplementasikannya. Nah, habis itu setelah di organisasi, dijalankan, habis itu diukur, mengukur hasilnya. Setelah dijalankan itu hasilnya seperti apa. Nah, habis itu mendiagnosis hasil. Jadi hasilnya setelah kalian dapat, ternyata kalian didiagnosis. Jadi, oh ternyata setelah kita jalankan hasilnya seperti apa, seperti ini, baik, buruk, dalam arti hasilnya sesuai target atau tidak sesuai target. Nah, habis itu setelah tahu hasilnya atau didiagnosis hasilnya, lalu ke mengambil tindakan korektif. Jadi dikoreksi ataupun dianalisis lagi. Apa perlu ditambahi apanya, apa perlu, makanya ini kan kembali lagi kan. Nah, jadi ini arahnya kembali lagi ke implementasinya dan ke perencanaan korporatnya, perencanaan divisinya, perencanaan bisnisnya, perencanaan produknya. Jadi di sini setelah kalian hasilnya ada, terus kalian ukur atau mendiagnosis hasil, nah kalian bisa menyimpulkan di sini, dikoreksi apa yang salah. Misal hasilnya baik, tetap baik buruk dikoreksi biasanya kalau di perusahaan. Tapi kalau biasanya yang paling dikoreksi yaitu buruk. Kenapa kok bisa buruk? Apa yang salah? Apakah salah di korporatnya? Apakah salah di divisinya? Apa salah di perencanaan bisnisnya, penjualan produknya, atau perencanaan produknya? Apa salah produknya? Apa nggak tepat produk yang kita buat? Atau segmentasinya salah atau apa? Ya, ini jadi
Ini perencanaan strategi dan implementasi. Jadi dan kendalinya. Next, menilai peluang pertumbuhan. Jadi di sini penilaian peluang pertumbuhan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusutan, serta menghilangkan bisnis yang lama. Jadi ini kebanyakan itu kalau bisnis kita punya produk, terus produk ini tidak berkembang. Nah, kita rubah ke bisnis yang baru atau inovasi produk yang baru dan serta menghilangkan bisnis yang lama. Nah, sekarang sampean tahu nggak? Kita lihat produk sepeda motor. Nah, produk sepeda motor tiap bulan atau tiap tahun pasti ganti atau di-upgrade atau diinovasi, bener nggak? Atau terus Iya, gini, Pak. nah terus inovasinya ini tidak langsung inovasi dalam arti mengganti semuanya, cuma diganti apanya atau diganti bodinya atau apa, iya nggak? Atau kalau kalian gini aja, produk HP tiap bulan ganti, dalam arti ada keluaran baru. Contoh ya, kita lihat Oppo ada pertama ada Oppo 1, habis itu keluar lagi Oppo 2, Oppo 3. Nah, kalian bisa lihat nggak di antara perbandingan antara Oppo 1 dan Oppo 2, Oppo 3 ini kecil apa besar? Dalam arti perubahan yang dilakukan oleh perusahaan ini kecil apa besar? Ayo, kecil apa besar? Perubahan yang dilakukan Oppo 1 ke Oppo 2 atau sampai ke Oppo 3 dan seterusnya kecil apa besar? Dalam arti perusahaan itu langsung mengganti speknya langsung semuanya atau cuma nambahi kameranya. Jadi aslinya 48 megapiksel ditambahi menjadi ke berapa piksel gitu kan ya? Iya, Pak. Ya, jadi antara perbandingan antara inovasinya itu tidak langsung pure ke semuanya dirubah, enggak. Tapi dia merubahnya secara bertahap. Nah, itulah taktik sebuah perusahaan itu. Jadi biar mereka perusahaan itu inovasinya itu tidak langsung wow gitu. Jadi bertahap. Biar dia ada inovasi yang lain. Jadi enggak kehabisan inovasi. Nah, itu perusahaan. Seperti itu kan? Ya. Jadi inovasi misal cuma ganti kameranya aslinya 15 megapiksel, di Oppo 1 15 megapiksel, di Oppo 2 di upgrade ke berapa piksel? Ke 48 piksel atau 40 piksel. Lagi contohnya Android. Jadi misal di Vivo Y berapa Androidnya 9. Habis itu keluar lagi Vivo Y11. Androidnya Android 10 atau Android yang lain. Nah, itu upgrade-nya. Nah, kalian sebagai pengguna ponsel atau HP, tertarik nggak kayak gitu? Dalam arti, pernah mikir nggak? Oh, ternyata HP-ku kok, aku dua HP Vivo Y11, ternyata saya beli Y12 kok. Ternyata kok bedanya cuma di kamera aja. Pernah pikir gitu nggak? Iya, Pak. Nah, seperti itu contohnya untuk menghilangkan bisnis lama ke bisnis baru. Jadi perencanaan bisnis baru tadi perusahaan itu nggak langsung mengubah langsung wow enggak, tapi dia bertahap. Biar apa? Biar inovasi produknya itu nggak cepat habis. Nah, itu strategi perusahaan. Nah, lanjut ya. Jika terdapat kesenjangan antara penjualan yang diinginkan di masa depan dengan penjualan yang diproyeksikan sehingga terjadi kesenjangan perencanaan strategis atau bisa disebut dengan strategic planning gap, maka korporat harus mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Next, jadi di sini ada perencanaan strategi korporat dan divisi. Jadi di sini ada 4. Yang pertama mendefinisikan misi korporat. Terus yang kedua menentukan unit bisnis strategi SBU. Nah, di sini unit bisnis strategi bisa disebut dengan SBU.
Lalu yang nomor 3, menentukan sumber daya bagi setiap SBU. Lalu yang terakhir, menilai peluang pertumbuhan.